Selamat malam saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, berkati kami oleh firman-Mu, agar dalam hidup ini kami bisa menyelaraskan seluruh perjalanan kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, inilah doa kami. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 5 ayat 32 dan 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Tema kita, perjalanan hidup. Seorang pengusaha muda dan kaya baru saja membeli sebuah mobil mewah. Satu sore, sang pengusaha berkeliling kota dengan mobil barunya. Dengan sengaja ia mengendarai mobilnya dengan perlahan-lahan saja. Jelas sang pengusaha muda dan kaya itu sangat menikmati perjalanannya dengan penuh rasa bangga dan prestise. Kenapa? Karena dia tahu banyak mata melihat dengan kagum ketika mobil mewah itu melintas di depan mereka. Tiba-tiba saudara, sebuah batu seukuran kepalan tangan menimpa mobilnya. Spontan ia berhenti dan melihat sisi pintu mobil yang sudah tergores dan penyok oleh batu yang dilontarkan seseorang. Mobil mewah yang mulus dan mengkilap yang baru saja dipakainya kini cacat. Pintu mobil yang tergores dan penyok bukan perkara sepele, apalagi itu mobil mewah. Lalu dengan geram sang pengusaha menghampiri seorang anak yang berdiri di pinggir jalan. Dia yakin anak itulah yang melempar batu karena tidak ada orang lain di sekitarnya. Dengan suara keras dan dengan penuh emosi dibentaknya anak itu. Apa yang telah kamu lakukan? Lihat perbuatanmu pada mobil baruku. Si anak tampak menggigil ketakutan. Ia gemetar dan wajahnya pucat. Dengan lirih ia hanya bisa berkata, "Maaf Pak." "Apa katamu? Maaf? Hei, kamu tahu berapa harga mobil mewahku itu?" "Maaf Pak, maaf. Saya benar-benar minta maaf sebab saya tidak tahu lagi harus melakukan apa." Air mata anak itu mulai menggenang. Dan dengan suara terbata-bata dia berkata lagi, Maaf Pak, saya melemparkan batu itu karena tidak ada lagi seorang pun yang mau berhenti." Dengan air mata yang mulai menetes, anak itu menunjuk ke satu arah. "Pak, di sana ada kakak saya yang lumpuh. Ia tergelincir dan terjatuh dari kursi roda. Saya tidak kuat mengangkatnya. Dia terlalu berat, tapi tidak ada seorang pun pengendara mobil yang melintas mau berhenti dan menolong saya." Sebentar lagi hari mulai gelap. Saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Anak itu mulai tergesa, lalu memohon,
Tolonglah Pak, tolong. Pengusaha muda yang kaya itu terdiam. Amarahnya langsung mereda, dan bahkan hatinya diliputi oleh belas kasihan. Kerongkongannya tersekat dan hanya mampu menelan ludah. Ia tertegun ketika ia melihat ada seorang lelaki yang tergeletak, mengerang kesakitan, terjatuh dari kursi rodanya itu. Lalu segera diangkatnya lelaki yang lumpuh itu, didudukkannya kembali di kursi roda. Pengusaha muda itu juga membersihkan luka di lutut yang memar dan tergores seperti sisi pintu mobilnya. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Kemudian kedua saudara itu pergi meninggalkan pengusaha muda yang masih nanar menatap kepergian mereka. Matanya masih mengikuti langkah sang anak yang mendorong kursi roda melintasi sisi jalan. Lalu dengan langkah pelan ia kembali ke mobilnya. Dilihatnya kembali pintu mobil yang penyok dan tergores. Butuh biaya besar untuk memperbaiki pintu mobil yang mewah ini. Dia menghidupkan mobilnya, lalu dia melakukan perjalanan kembali ke rumah. Dan di tengah perjalanan dia merenungkan kejadian yang baru dialami. Pengalaman itu menghentakkan perasaannya. Akhirnya ia memilih untuk tidak menghapus goresan di pintu mobilnya. Sengaja ia membiarkannya agar tetap mengingat hikmah. Janganlah melaju dalam hidupmu terlalu cepat, karena seseorang akan melemparkan batu untuk menarik perhatianmu. Saudara, sama halnya dengan kendaraan, hidup kita terus dipacu untuk tetap berjalan. Apakah kita memacu hidup kita dengan cepat, bahkan terlalu cepat, sehingga tidak pernah ada waktu buat kita melihat sekitar? Kadang kita memang terlalu sibuk dengan bermacam urusan, memacu hidup kita dengan penuh nafsu hingga terlupa pada banyak hal yang melintas yang lebih berharga dan lebih mulia. Mengabaikan peristiwa-peristiwa tertentu yang sengaja Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Kadang kita memang tidak punya waktu untuk mendengar, menyimak, dan menyadari isyarat dari Tuhan agar kita berbuat sesuatu kepada sekitar. Padahal saudara, Tuhan akan selalu berbisik dalam jiwa. Kalau perlu, Tuhan akan memakai seseorang yang akan melemparkan batu untuk menarik perhatian kita. Tapi semuanya terserah kepada kita. Mendengarkan bisikan dan kata-katanya, atau menunggu ada yang melemparkan batu-batu buat kita agar kita kembali pada kehendak dan panggilannya. Ingat saudara, Allah memanggil umat Israel bukan semata-mata untuk menjadi sukses.
Tapi yang pertama yang dipesankan Tuhan kepada umat Israel agar mereka menjadi umat yang setia dalam pimpinannya. Lakukan semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani. Kita perlu menurut Allah walaupun kita tidak dapat melihat apakah hasilnya baik atau telah membawa perubahan. Yang penting tetaplah setia. Jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menahan belas kasihan. Jangan padamkan kemurahan hati. Setialah pada panggilannya sesibuk apapun kita. Luangkanlah waktu. Manfaatkan setiap kesempatan sekecil apapun untuk mewujudkan kebaikan. Lakukan dengan setia apa yang menjadi bagian kita, dan sisanya saudara, biarkan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas sapaan firman Tuhan. Biarlah di tengah segala aktivitas kehidupan kami, dengan segala banyaknya urusan kami untuk menata kehidupan pribadi dan keluarga, kami juga bisa peduli pada tanda-tanda yang Tuhan hadirkan untuk kami mewujudkan panggilan hidup kami menjadi berkat bagi sekitar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara.